Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Setiap iri hati selalu menuntut bayaran, dan wajahku inilah harga yang harus kubayar. Orang-orang berbisik aku membawa kutukan. Mereka bilang wajahku membusuk dari dalam. Mereka tidak salah. Semua ini adalah buah dari perjanjian terkutuk di Gunung Ciremai yang dimulai dengan satu tindakan sederhana. Meludahi semangkuk mie goreng demi merebut suami sahabatku sendiri. Tahun 2014 terasa seperti musim kemarau panjang di dalam hatiku. Udara Bandung yang biasanya sejuk terasa menyengat, membakar kulitku sama seperti api cemburu yang membakar jiwaku hingga hangus. Palu hakim baru saja diketuk beberapa minggu lalu, meresmikan status jandaku tepat saat kandunganku yang besar dan berat ini memasuki bulan ke-8. Air mataku sudah kering, berganti menjadi kehampaan yang dingin, sementara lelaki yang dulu berjanji sehidup semati, kini tengah berbahagia dengan wanita lain. Di tengah puing-puing kehidupanku itulah, aku dipaksa menjadi penonton barisan depan untuk dongeng sempurna milik sahabatku, Rina. Setiap kali kami bertemu, rasanya seperti menaburkan garam di atas luka yang menganga. Rina dengan kelembutan dan mungkin kepolosan yang tak disengaja, akan bercerita tentang kehidupannya, tentang suaminya, Pak Baskara, seorang pengusaha sukses yang memperlakukannya bak ratu. Aku harus memasang senyum palsu saat ia menunjukkan tas Chanel mungil yang baru dibelinya, atau saat ia bercerita tentang rencana liburan mereka ke Eropa. Bagiku setiap cerita itu bukan lagi kabar bahagia dari seorang sahabat, melainkan sebuah ejekan dari takdir. Puncaknya, yang menjadi titik di mana hatiku akhirnya pecah berkeping-keping, terjadi di acara arisan bulanan yang kali ini diadakan di rumahnya yang megah dan baru direnovasi. Aku datang dengan gamis sederhana yang sudah mulai sesak di badan, merasa seperti kurcaci di tengah para bidadari sosialita yang berbalut busana desainer dan perhiasan berkilauan. Bau parfum mahal dan kue-kue impor terasa memuakan. Aku duduk di sudut, mencoba membuat diriku tak terlihat ketika Pak Baskara pulang lebih awal dari kantornya. Ia masuk dengan senyum hangat, menghampiri Rina dan mengecup keningnya. Lalu mataku terpaku pada pergelangan tangannya. Sebuah jam tangan mewah dengan tali kulit berwarna coklat tua melingkar di sana, berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Aku tahu jam tangan itu. Aku pernah melihat harganya di majalah. Harganya setara dengan biaya persalinan dan hidupku selama setahun ke depan. Kemudian, adegan yang menghancurkanku terjadi. Rina mengambil sepotong kue red velvet dan Pak Baskara dengan tatapan penuh puja mengambil alih sendok itu dan menyuapkannya ke mulut Rina dengan begitu mesra. Para ibu-ibu di ruangan itu berdecak kagum. Aduh, romantisnya. Saat itu, sesuatu di dalam diriku patah. Suara tawa mereka terdengar seperti gema di telingaku, mengeja kemalanganku. Panas menjalar dari dadaku ke wajahku. Rasa iri yang selama ini kupendam telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih ganas. Sebuah dendam. Aku tidak hanya menginginkan harta Rina. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya dicampakkan. Bagaimana rasanya melihat semua yang ia cintai direbut paksa. Aku ingin suaminya memujaku seperti itu. Saat pulang dari acara itu, pikiranku kosong. Aku tidak lagi menangis. Dalam keheningan mobilku, sebuah bisikan dari masa lalu kembali terdengar. Bisikan dari seorang kenalan lama yang pernah bercerita tentang seorang dukun sakti di kaki Gunung Ciremai. Seorang ahli, Nini Pelet, yang konon bisa membuat lelaki paling setia pun bertekuk lutut. Dulu aku menertawakannya. Sekarang, ide itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Tekadku sudah sekeras baja. Kegelapan telah memanggil namaku, dan aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Anakku tidak akan lahir dalam kemiskinan dan ratapan ibunya. Ia akan lahir dalam kemenangan.
Perjalananku menuju gubuk sang dukun adalah sebuah ziarah ke dalam kegelapan. Setelah turun dari bus di sebuah terminal kecil di kaki Gunung Ciremai, aku harus menyewa ojek. Sang pengendara ojek hanya mau mengantarku sampai ke ujung jalan aspal, di tepi hutan pinus yang gelap. Selebihnya, jalan kaki, Neng. Motor saya tidak berani naik lagi, katanya dengan tatapan was-was sebelum bergegas pergi, seolah dikejar setan. Aku sendirian. Jalan setapak yang harus kulalui sempit, licin, dan diapit oleh pepohonan rapat yang membuat cahaya matahari sore sulit menembus. Suara serangga dan binatang malam mulai terdengar, menciptakan simfoni yang mencekam. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki dengan napas terengah-engah, akhirnya aku melihatnya. Sebuah gubuk reot yang hampir menyatu dengan alam sekitarnya, dengan asap tipis beraroma kemenyan yang pekat mengepul dari celah-celah bilik bambunya. Aku mengetuk pintu dengan ragu. Pintu itu berderi terbuka, menampakkan sesosok lelaki tua kurus dengan mata yang keruh, namun tatapannya menembus hingga ke dasar jiwaku. Ia menyeringai. Gigi-giginya yang tinggal beberapa tampak kehitaman karena sirih. Ia seolah sudah menungguku. "Masuk," katanya dengan suara serak. Orang yang hatinya terbakar dendam, hawa panasnya sampai ke sini. Di dalam, suasananya lebih pengap. Hanya ada satu lampu minyak kecil yang berkelip-kelip, menerangi beberapa toples berisi benda-benda aneh dan buntalan-buntalan kain di sudut ruangan. Tanpa basa-basi, aku menyampaikan tujuanku. Ia mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas berat. "Kamu yakin, Neng? Ilmu nini pelet ini ibarat menyeberangi jembatan yang akan terbakar habis di belakangmu. Tidak ada putar balik." Ia memperingatkan. Matanya menatapku lekat. "Jika targetmu lebih kuat pagarnya, atau jika dia berhasil dilepaskan, maka semua guna-guna yang kau kirim akan pulang ke rumahnya sendiri. Kembali padamu, berlipat ganda. Kamu siap menanggungnya?" Aku yang sudah dibutakan oleh iri hati hanya bisa mengangguk mantap. Aku tidak peduli risikonya. Aku hanya ingin kemenangan. Ritual pun dimulai tepat saat malam mencapai puncaknya. Tiba-tiba, angin di luar bertiup kencang, membuat lampu minyak di dalam hampir padam. Tahap pertama adalah mandi penyucian. Ia membawaku ke belakang gubuk, ke sebuah pancuran bambu yang mengalirkan air langsung dari mata air di atas bukit. Air itu sudah dicampur dengan kembang 7 rupa, irisan jeruk purut, dan beberapa lembar daun yang tak kukenali. "Lepas semua pakaianmu. Guyur badanmu 7 kali. Di setiap guyuran, ucapkan mantra yang kuberikan. Jangan berhenti walau sedingin apapun," perintahnya. Aku menurut. Guyuran pertama terasa seperti ribuan jarum es menusuk kulitku. Aku menggigil hebat, namun kupaksa mulutku merapalkan mantra samar-samar. Sukma suci raga kotor, lebur jadi satu. Begitu terus kuulang hingga guyuran ke-7. Tubuhku mati rasa. Tapi anehnya, aku merasa lebih ringan. Kami kembali ke dalam gubuk. Tahap kedua sudah menanti. Seekor ayam cemani, hitam legam dari paruhnya hingga kakinya, menggelepar ketakutan dalam genggaman tangan sang dukun yang keriput namun kuat. Tiba-tiba, ia mengangkat ayam itu ke atas kepalaku. Memutarnya 3 kali sambil menggumamkan bahasa aneh yang tak ku mengerti. Kemudian, dengan sebilah pisau kecil yang berkilau, ia menggorok leher ayam itu. Darah hitam kentalnya yang hangat ia biarkan menetes ke sebuah cawan tanah liat. Sebagian lagi ia oleskan ke keningku membentuk sebuah tanda. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Puncak ritual adalah yang paling menyakitkan. Sang dukun mengambil sebuah jarum perak kecil yang berkilau. "Susuk," dari dalam sebuah kotak kayu. "Buka mulutmu. Julurkan lidahmu," perintahnya. Dengan tangan gemetar, aku menurut. Rasa sakit yang tajam dan ngilu terasa membakar saat ia menusukkan dan menanam susuk itu di bawah lidahku. Aku merasakan darahku sendiri memenuhi mulutku. "Sudah selesai," katanya sambil menyeringai puas. "Rasa sakit ini adalah segelnya. Setiap katamu kini mengandung sihir. Setiap ludahmu adalah pengikatnya. Ingat, saat memberikan makanan padanya, rapalkan mantra ini. Dudu pangan sing tak wenehi.
nanging sukmo lan welasku, manuto marang aku. Artinya, bukan makanan yang aku berikan, namun jiwa dan kasihku. Tunduklah padaku. Saat aku berjalan menuruni jalan setapak yang sama untuk pulang, rasa sakit di lidahku berangsur-angsur berubah menjadi sensasi hangat yang aneh. Aku tidak lagi merasa takut pada gelap. Justru, aku merasa kegelapan kini adalah temanku. Aku bukan lagi Anissa yang dicampakkan. Aku adalah seorang pemburu yang siap menerkam mangsanya. Sepulangnya dari Ciremai, aku merasa memiliki kekuatan baru. Aku bukan lagi Anissa yang rapuh dan meratapi nasib. Dendam memberiku tujuan. Ayahku, seorang pria yang selalu percaya pada jalan pintas, yang pertama kali menyarankan ide gila ini. Daripada kamu menangis terus, lebih baik bertindak, katanya suatu malam setelah perceraianku. Ibuku mengamini, matanya berkilat licik. Rina itu bisa punya segalanya, kenapa anak ibu tidak? Merekalah yang memberiku alamat sang dukun. Kini, dengan senjata baru di lidahku, kami bertiga menjadi komplotan. Aku memulai permainanku dengan target utama, bekal makan siang Pak Baskara. Aku tahu dari Rina bahwa ia selalu menitipkan bekalnya di kulkas pantry lantai kantornya setiap pagi. Rencanaku licik dan butuh ketepatan waktu. Setiap hari, aku akan datang lebih awal, membawa sebungkus mie goreng dari warung langgananku. Tepat saat jam istirahat akan dimulai dan suasana pantry sepi, aku akan beraksi. Dengan jantung berdebar, tanganku bergerak cepat, menukar Tupperware mewah dari Rina dengan bungkusan styrofoam sederhanaku. Lalu di sudut yang tak terlihat kamera CCTV, aku akan merapalkan mantra sambil menatap bungkusan itu. Dan tiba-tiba, kuludahi sedikit, memastikan pengaruhnya meresap. Awalnya, aku takut ketahuan, tapi nyatanya rencanaku berjalan mulus. Beberapa hari kemudian, keajaiban hitam itu mulai bekerja. Saat tak sengaja berpapasan di lobi, Pak Baskara tersenyum padaku. Senyum yang berbeda dari biasanya. "Anissa ya, kamu pakai parfum apa? Wanginya menenangkan," katanya. Aku tahu itu bukan parfum. Itu adalah aura dari ritual yang telah menyelimutiku. Perlahan tapi pasti, ia terjerat. Ia mulai mengeluh padaku bahwa masakan istrinya terasa aneh akhir-akhir ini. Padahal yang ia makan setiap siang adalah mie goreng beracun dariku. Teleponnya mulai masuk ke ponselku. Awalnya hanya basa-basi, lalu berubah menjadi curahan hati, dan akhirnya menjadi rayuan mesra. Ia tergila-gila padaku. Mobil, tas branded, semua yang dulu hanya bisa kulihat dipakai Rina, kini ada di dalam genggamanku. Ia bahkan membelikanku sebuah apartemen mewah. Melihat hasilnya, orang tuaku merasa inilah saatnya. "Inilah saatnya, Nisa," kata ayahku saat kami berkumpul di apartemen baruku yang mewah. "Lelaki kalau sudah begitu harus segera diikat. Jangan sampai lepas lagi seperti yang dulu." Ibuku sudah punya rencana yang matang. Kami akan menjebaknya. Kami menyewa sebuah villa di puncak untuk akhir pekan. Aku akan mengundangnya dengan dalih sebuah kejutan romantis. Hanya kami berdua. Namun kenyataannya, di villa itu, ayah, ibu, seorang modin, dan 2 orang saksi dari kerabat jauh kami sudah menunggu. Aku akan menikah siri dengannya hari itu juga, menjebaknya dalam ikatan yang tak bisa ia lepaskan. Hari yang ditentukan pun tiba. Aku berdandan secantik mungkin. Kebaya putih berbahan brokat halus yang kubeli khusus untuk hari ini melekat sempurna di tubuhku. Riasan wajahku tak bercela, menyembunyikan segala niat busuk di baliknya. Aku merasa seperti seorang pengantin sungguhan, pengantin yang menang perang. Ayah dan ibu sudah berangkat lebih dulu ke puncak untuk memastikan semuanya siap. Aku hanya perlu menunggu Pak Baskara menjemputku. Aku duduk di sofa apartemenku menunggu dengan penuh kemenangan. Jam terus berdetak. 1 jam, 2 jam. Pak Baskara tak kunjung datang. Teleponku tak berdering. Tiba-tiba, perasaan cemas mulai merayapiku. Aku mencoba menelponnya tapi ponselnya tidak aktif. Aku menelpon ibuku di villa. "Dia belum datang, Bu. Ponselnya tidak aktif," kataku. Panik. "Bagaimana mungkin? Semua sudah siap di sini. Pak Modin sudah menunggu," balas ibuku dengan nada yang sama cemasnya. "Rencana kami gagal total. Hancur berantakan." Rencanaku di puncak hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya aku lalui dalam kabut kebingungan dan amarah.
Pak Baskara lenyap bagai ditelan bumi. Ponselnya mati dan tak ada satupun pesan darinya. Awalnya, aku hanya berpikir ini adalah ulah Rina dan keluarganya yang mencoba memisahkanku darinya untuk sementara. Aku tertawa sinis. Usaha yang sia-sia, bisikku pada bayanganku di cermin. Aku masih sangat percaya diri. Aku memegang mantra Nini Pelet, ilmu kuno dari lereng Ciremai. Mana mungkin drama keluarga bisa mengalahkannya. Ia pasti akan kembali merindukanku. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan. Kepercayaan diriku mulai goyah. Keheningan ini terasa aneh, terlalu total. Lalu, gosip itu mulai merayap di kantor. Aku mendengarnya dari bisikan di pantry, dari obrolan teman saat makan siang. Kabar itu begitu absurd, sehingga awalnya aku tak percaya. Pak Baskara dan Rina sedang keliling dunia. Aku akhirnya mendapatkan cerita yang lebih utuh dari seorang teman lama Rina yang tak sengaja bertemu denganku. Ternyata, tepat di hari aku menunggunya dengan kebaya pengantin, keluarga Rina membawanya menemui seorang kiai sepuh yang sangat dihormati. Sang kiai, setelah menatap Pak Baskara yang tatapannya sering kosong, langsung tahu apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa suamiku tidak berselingkuh karena kemauannya sendiri, melainkan karena jiwanya telah diikat oleh guna-guna yang sangat kuat. Disinilah bagian yang paling tidak masuk akal bagiku. Sang kiai memberikan sebuah syarat penyembuhan yang terdengar seperti dongeng. Pengaruh hitam ini datang dari darat, kata sang kiai pada Rina. Untuk membersihkannya, bawa suamimu menyeberangi lautan. Perlihatkan padanya kebesaran ciptaan Tuhan yang tak terbatas. Lalui 7 samudra, datangi tempat-tempat jauh hingga jiwanya kembali mengenali Tuhannya, bukan tuannya yang baru. Dan setelah jiwanya lelah berkelana, sucikan sisa-sisa pengaruh itu dengan beribadah umroh di tanah suci. 7 samudra. Aku hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Benar-benar putus asa. Foto-foto mereka mulai muncul di media sosial Dewi, adik Rina. Aku melihat mereka di depan Menara Eiffel, lalu tersenyum di atas gondola di Venesia. Tiba-tiba, ada foto mereka di tengah padang savana Afrika dengan latar belakang gajah-gajah liar. Mereka benar-benar melakukannya. Dari satu benua ke benua lain, setiap foto baru yang muncul terasa seperti tamparan bagiku. Aku melihat Rina yang selalu terlihat tenang, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Sementara aku di sini, di apartemen mewah hasil peletku, merasa semakin kosong dan gelisah. Benang gaib yang kuikatkan padanya terasa semakin merenggang, semakin tipis. Puncak dari semua ini adalah kabar terakhir. Perjalanan mereka akan berakhir di Mekah. Mereka akan melaksanakan ibadah umroh. Saat mendengar kata umroh dan tanah suci, tiba-tiba jantungku seakan berhenti berdetak. Ada hawa dingin yang menjalar di punggungku. Ini bukan lagi sekedar liburan. Ini adalah perang spiritual. Dukun di Ciremai memberiku mantra, kemenyan, dan darah ayam cemani. Sementara Rina, dengan kesabarannya, melawan semua itu dengan doa dan perjalanan suci. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Aku merasakan kekuatan lain yang ikut bermain, kekuatan agung yang tidak pernah diperhitungkan oleh dukunku. Selama berbulan-bulan, aku menunggu kabar kepulangan mereka dengan perasaan was-was. Aku masih berharap saat kakinya menginjak tanah akhir, ingatannya tentangku akan kembali. Namun di dalam hati, aku tahu sesuatu telah berubah selamanya. Aku merasa dia telah dicuci hingga bersih dari segala pengaruhku. Aku telah kalah. Kekalahan itu lebih nyata dari yang kubayangkan. Tiba-tiba, suatu hari seorang pengacara datang ke apartemenku. Ia menyerahkan surat yang isinya menyatakan unit ini telah dibalik nama sepenuhnya menjadi milik Bu Rina. Beberapa minggu kemudian, mobil pemberian Pak Baskara juga ditarik. Aku dicampakkan begitu saja. Pertemuan terakhir kami yang tak disengaja di lobi kantor adalah puncak kehancuranku. Pak Baskara yang telah kembali dari umrohnya tampak seperti orang yang berbeda. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang dalam saat menatap Rina, tapi berubah menjadi tatapan dingin dan jijik saat matanya tak sengaja bertemu denganku. Ia melihatku seolah aku adalah sampah.
Dan saat itulah kutukan itu pulang ke tuannya. Ilmu hitam yang kukirim, yang kini tak lagi punya target, berbalik menghantamku dengan kekuatan penuh. Wajahku mulai menua sebelum waktunya. Kulitku menjadi kusam. Yang paling mengerikan adalah auraku. Aku bisa merasakannya sendiri. Aura gelap yang membuat orang tak nyaman. Setiap pria yang mencoba mendekat, tiba-tiba akan membatalkan janji, atau bahkan pergi begitu saja di tengah kencan dengan alasan tak jelas. Kini, 10 tahun kemudian, aku masih terpenjara dalam kesendirian ini, terkurung dalam penyesalan dan kutukan yang kubuat sendiri. Cermin di hadapanku tak pernah berbohong. Ia memantulkan wajah busuk seorang pendosa yang digerogoti oleh ilmunya sendiri, pengingat abadi atas harga dari sebuah iri hati yang tak akan pernah bisa kubayar lunas. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.